Hi, I'm Chimi, And I'm Aisha. and you are listening to Hands and Minds. So, hi everyone, this is our first ever episode, and Congratulations, you are our first ever listener. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. okay, so kita akan bahas dulu dari nama panjang. Oke. Dari nama panjang kamu adalah? Sangat panjang. Nama panjang aku dulu. Iya. Kepegang. Nama panjang aku Aisyah Safa Putri Kalista. Biasa dipanggil Aisyah. Hai Syah. Hai. Hai. Oke. Aku namanya adalah Dr. Alfianisa. Oh iya, pakai dokter ya sekarang Pakai dokter. ya. Sorry. Kita baru lulus dokter umum itu sekitar Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 months ago. Mhm. Dan kita masih fresh graduate banget. Jadi Mhm. we're here to tell you all about our journey. in medicine. Yep, everything that we have learned for the past like 7 years. Mhm. Hopefully bisa membantu banyak orang yang mungkin mau masuk FK. Yay! Tadi Oke. kamu biasanya dipanggil siapa, Alfia? Dipanggilnya Chimi. Oh iya, jadi Kak Cimi, Kak Dr. Chimi. Cimi, dan Aisyah. Oke. Kita mau discuss juga tentang how we first met dan kenapa kita mau bikin ini at the first place. Kita itu bertemu pada tahun 2018. Padahal kita sebenarnya anak Tebet. Kita tinggal di Tebet. Kita sekolah di Tebet. Mhm. Tapi for some reason kita baru ketemu banget di FK. Di Balairung ya. Di Balerong UI. Di UI. Untuk bernyanyi bersama Pak Dibio. Halo. Baru kenal. Betul. Kalau aku dari SMA 26 Jakarta. Aku dari SMA 8 Jakarta. Kita mundur ya. Dari Ya. SMA dulu. Oke, Aisyah dari 26. 26. Terus SMP-nya di 73. Terus SD-nya aku Azhar Islamic School. I was the first graduate dari The SD first aku. batch. Iya, aku cuma umur 9 sekolah. What? Terus TK aku di Istiqlal. Di Ya, masjid. Istiqlal. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oh. Kalau kamu? Aku dari SMA 8 Jakarta, mundur ke SMP 115 Jakarta. Aku SD Adik Irma Suryani Nasution. SD Pahlawan. Oh gitu. SD Pahlawan Oh my kita. god. Emang sini semua ya? Betul. Adik Irma di sini juga. Jaraknya tuh dari satu sekolah ke sekolah lain cuma 5 menit. 5 menit. Mhm. Dan kita nggak pernah ketemu padahal ini semuanya dekat banget di Betul. sini. Dan tadi Cimo kalau dengar sekolahnya itu ideal semua ya. Itu harapan orang tua. Masuk Semabel, terus 8, terus FKUI. Alhamdulillah. Tapi selain FKUI kita juga berdua adalah international class. Jadi kita sempat ada 1 year abroad. Kalau aku sendiri ke University of Melbourne, Australia. Kalau Aisyah ke Newcastle University, UK. United Kingdom. Jadi kita di sini bisa sharing a different perspectives sama pengalaman-pengalaman yang kita alamin supaya bisa hopefully membantu someone out there yang lagi mau kemana nih, mungkin mau FK tapi kayak bingung gimana sih di FK itu. Gitu. Gimana belajarnya, gimana bertemannya, gimana work-life balance-nya. We're here to talk about all that gitu. Dan selain itu juga kita emang tukang ngobrol. Yeah. We love to yap, tapi hopefully ini yappingnya insightful juga. Insightful dan berguna. Tuh. Kita mau connect dan punya teman-teman baru juga dan ya sharing-sharing aja sih. Yeay! Oke, nah kita juga, aku sama Aisyah ini, selain kita satu batch, kita udah kayak kenal for the past 7 years. Yep. Jadi kita lulus, ini 7 tahun, kenal lebih lama dari SD ya berarti. Betul. Jadi sebenarnya kita udah halfway together. Betul. Bener-bener. Iya, maksudnya kayak walaupun kita baru kenal di FK, tapi kayak udah lama karena itu lebih lama dari Kita SD gitu ya. Dari kita awal masuk sampai keluar, udah pasti a totally different person, we grow together, that's why we want to make this together juga. So kenapa podcast kita namanya Hands and Minds? Nah, ini namanya juga dokter, tuh pasti kita butuh hands and mind. Kita butuh hands untuk menjahit, untuk bikin resep, untuk examine patient. And definitely need our brilliant minds juga. Iya gak sih? Yoi. Jadi hands and minds. Jadi hopefully the name Hands and Mind juga bisa inspire people untuk bisa follow our path dan juga bisa inspire juga lah orang-orang yang lagi nonton ini. Yes. Oke, mungkin itu slide introduction about us.
hopefully semakin banyak episode semakin kenal sama kita berdua dan semoga kita berdua entertaining ya. Karena ini our first time. Please be kind. Oke, jadi di episode pertama ini kita mau ngobrolin kenapa kita mau jadi dokter dan kenapa kita di FKUI kebetulan dan kenapa kita pilih FKUI gitu. Right. Do you wanna start? Oke. Ini mungkin kurang inspirational ya kalau dari aku dulu. Karena mungkin alasan pertamanya lebih karena bingung mau masuk yang mana. Kayak masuk SMA nih, SMA 8. You know SMA 8 being SMA 8, right? The first thing yang ditanya sama dokter, sama gurunya adalah kayak, masuk kuliah mana? Kita baru masuk duduk di SMA 8, langsung ditanya mau kuliah di mana. It was a strange question for me kan. Kayak, karena aku gak ada gambaran mau masuk apa gitu. Kayak aku tulis kayaknya something yang bukan FKUI lah. Tapi ya as time goes by, akhirnya discuss sama guru, discuss sama orang tua, dan kayak ternyata tonjol di biologi, ya udah kita arahin ke kedokteran. So it was not something yang kayak inspirational or something yang kayak mimpi yang aku dari kecil gitu. Karena aku tuh sampai buka buku tahunan SD TK aku mencari kayak cita-cita apa? Gak ada. Kosong. Jadi gak ada cita-citanya. Nggak, lebih tepatnya nggak ada kayak kolom cita-cita di yearbooknya. Jadi cuma kayak kesan pesan sama alamat. That's why aku look back kayak waktu kecil tuh mau jadi apa juga agak kurang tahu ya. Tapi Anda mengikuti arus sekali nih. Dari Semabel ke 8 harus memang nyambungnya ke FKUI atau somewhere in UI. Jatuhnya go with the flow. Konsep. But you made it. Yeah. She actually went with the flow. And then graduated juga in time. Yay. Oke, sekarang why you want to be a doctor? Kalau aku juga sebenarnya karena dari kecil kalau ditanya apa, bilangnya ya mau jadi dokter. Jadi kayak udah deh keterusan. Nggak sengaja ngomong mau jadi dokter kan masih kecil. Jadinya kita jadi dokter terus dah sampai sekarang. Alhamdulillah lulus. Cuman karena I don't know why, tapi I just my parents play a part of it. Kita orang tuanya nggak ada yang dokter by the way. Cuman maksudnya kalau ditanya, udah jawab aja jadi dokter. Beneran guys, emang itu manifested and prayers by parents itu beneran ini ya, apa sih, terkabul. Jadi seterusnya pas di SMA kayak aku selalu bilang aku jadi dokter, tapi sebenarnya dalam hati kayak, am I smart enough to be a doctor? I don't think so. Right. Tapi gak tahu kenapa alhamdulillah ya kita keterima. Begitu. Jadi kalau masuk mau jadi dokternya kayak gitu. Cuman gimana kalau Cimo sendiri akhirnya di FKUI itu apa? Memang karena jalurnya 8 itu setelah itu FKUI juga atau gimana? I just feel like tadi kalau aku lebih go with the flow. Kayak bukan berarti aku meremehkan kayak FKUI gampang segala macem. Enggak, karena sama sekali enggak kan. Karena the journey itself juga aku lumayan naik turun. Kayak di kelas 3 SMA akhirnya decide udah masuk FK. Aku ikut ujian-ujian di kampus lain juga, sempat ambil exam di universitas lain, nggak keterima, sempat masukin salah TOEFL. Nanti ya kita cerita lebih lanjut ya. Lebih lanjut kenapa bisa salah masukin TOEFL itu adalah kedodolan yang hakiki. So setelah lika-liku itu ya akhirnya decide okay maybe it's the best untuk kayak coba ini do what apa ya. Sebisa mungkin trying my best untuk bisa masuk ke kampus yang mungkin lebih dekat rumah juga, yang lebih ACC kita sama parents juga. One train away guys, kan dari Tebet. One train away, benar-benar kayak masuk KRL Tebet, keluar 20 menit lagi sampai Pocin. Depok, betul. Iya. Emang kita nggak boleh jauh-jauh dari rumah ya, dari dulu sampai sekarang itu cuma di Tebet, paling jauh ke Depok. Betul. Kamu gimana? Kenapa kamu dia ada kayak emang udah manifesting ya dari kecil? Kayaknya ini juga my parents manifestation. Tapi masa aku nggak begitu terpapar dengan berbagai macam universitas gitu sebenarnya. Ya jadi yang aku tahu cuman around ya Jakarta, Depok ya orang tahu masa ya FK ya di UI gitu. Cuman waktu SMA karena aku nggak merasa I'm that smart, jadi udah mulai itu kayak oh my god kalau tidak keterima FK UI harus kemana? Baru dia mulai lihat-lihat dan waktu itu kayak sempet kayak mikir ke univ lain juga, tapi alhamdulillahnya saya mulai berperang, saya langsung selesai berperang karena keterima di jalur
undangan yang KKI, maksudnya oke. talent scouting. Talent Jadi scouting. and then that's it. Jadi nggak ada kayak aku nyari-nyari ke tempat lain karena alhamdulillah langsung goal Oke, gitu. alhamdulillah banget Alhamdulillah ya. banget karena kalau nggak mungkin kayaknya God knows I will be freaking out. I And will be that what happens to me. Kayak I go through lots of exams. yeah. Karena aku nggak dapet undangan, aku nggak dapet talent scouting, aku ujian di kampus lain nggak dapet, sampai akhirnya baru di SIMAK UI. Jadi aku masuk FKW itu lewat SIMAK UI. After all those storms Bener-bener itu. semua dijalanin ya berarti kalau Betul. lewat SIMAK UI. Nah Iya. aku alhamdulillahnya lulus terus masukin nilai terus keterima terus and then aku liburan. Period. Iya kayak alhamdulillah ya Allah. God knows I couldn't deal with that. God knows the best. Oke, mungkin kita jelasin dulu ya buat teman-teman kayak mungkin orang-orang tuh menjadi dokter tuh nggak harus dari kecil atau itu bisa aja kayak baru ada ketertarikan di SMA tapi jarang sih sebenarnya kayak kebanyakan teman-teman kita juga sih kalau nanya ya karena dari kecil kayak dibilang dokter ya udah jadi dokter terus kayak we don't know anything else beside it, lebih ke I don't know what I wanna do except this karena either it's like udah engraved in your brain unconsciously, subconsciously gitu, atau karena ya masa subconsciously karena misalnya orang tua atau kalau keluarga kan itu sebenarnya doa ya kayak jadi dokter, tapi beneran doa sih sebenarnya. Cuman kadang karena dia nggak tahu mau apa lagi ya udah masuk kayak gitu. Kebanyakan sih kayak gitu ya. Ya nggak sih, atau yang parentsnya memang udah dokter jadi mereka udah terpapar di dunia kedokteran. Di Kita sih family-nya enggak ya. itu betul, di family conversation-nya udah tentang kedokteran. Betul. Kebetulan kita berdua first generation doctor. And I think yang kita harus tekenin adalah whether you're a first generation doctor yang kayak family-nya sama sekali nggak ada dokter kayak aku dan Aisyah, both of our parents, our aunts, our aunties, our uncles tuh nggak ada yang dokter. Aku ada sih kalau om. Oh sorry, aku nggak ada. Berarti apa nih? Tetep dong. Right, tapi kayak whether you're like new generation doctor, first generation doctor, atau you're born with the privilege of being like a doctor family, we hope that it doesn't really define who you are, because we really wanna like what defines who you are is yourself, and you can just like overcome everything and don't let anything just kayak label you as you know like as a part of something. It's not that deep actually, kayak kita tetap kan kita our own person, jadi kita pasti belajar sendiri juga gitu ya nggak sih, kayak it doesn't matter if you're anaknya siapa dokter atau siapa gitu karena nanti kita belajar sendiri juga guys. At the end of the day it's only yourself. Betul. Nah mungkin sebelum kita masuk kan kita udah sedikit jelasin tentang kita, tapi mungkin kita jelasin dulu jalur-jalur masuk FK ya. Nah, tapi kita karena kita speaking from experience, jadi kita experience-nya cuman di UI. Jadi hopefully ini a guide for you kalau misalnya mau masuk UI itu gimana. Tapi ini sih sebenarnya baik lagi ke experience 8 tahun yang lalu ya. Kita baru lulus. Rasanya itu baru kemarin SMA, tapi actually itu orang udah SD udah jadi SMP. Yang SD sekarang udah kuliah. Oke, jadi kita mau jelasin dulu jalur-jalur yang ada untuk bisa masuk UI, specifically ini kan lebih ngomongin FK UI, tapi sebenarnya sama sih throughout UI. Jadi yang pertama kita harus jelasin dulu kalau FK UI itu ada 2 type of class ya. Ada yang reguler dan juga ada yang kelas KKI atau kelas khusus internasional atau ya dibilangnya international class aja. Tapi kita karena singkatan KKI kita sering ngomongnya ini kita anak KKI gitu. Tapi ada juga yang tadi regular. Bedanya apa? Bedanya cuma basically di bahasa. Kalau sekarang ya, dulu sih sempat ada beberapa pelajaran yang berbeda, apalagi di tahun pertama dan tahun kedua. Kayak urutan pelajarannya, jadi nggak sama teman-teman yang di kelas reguler. Tapi sekarang dari experience yang sekarang 2025, makanya terbaru, itu basically the same. Cuma bedanya adalah satunya bahasa Inggris full, satunya bahasa Indonesia. Jadi doktersnya, karena yang ngajar kita kan lecturernya adalah dokternya pun harus mengajarkan dengan bahasa Inggris, PPT-nya bahasa Inggris, praktikumnya bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris. Bahkan clinical examnya juga agak bahasa Inggris ya, walaupun kita nanti akan transition ke bahasa Indonesia setelah masuk ke koas. Tetapi sebelum koas,
basically preklinika sekarang the same, hanya berbeda di bahasa gitu. Kalau reguler ya bahasa Indonesia aja, cuman kita modulnya bakal sama. Misalnya kita di KKI waktu itu awal ada kelas BBS, Basic Biomolecular Science kalau nggak salah. Nah ada itu, nah nanti di yang reguler juga ada itu, tapi namanya bahasa Indonesia gitu aja sih. Cuma aku nggak tahu, lupa nama bahasa Indonesianya. Jadi tapi at the same time, jadi kita ujian pun jadwalnya sama, cuman beda kelasnya. Kalau teman-teman di reguler tuh lebih banyak orangnya, around maybe sampai 100-an lebih lah ya. Sementara waktu itu KKI cuman 60 orang aja. Tapi sekarang good news for everyone yang mau masuk FKUI, lebih banyak lagi akan dibuka kelas khusus internasionalnya. Jadi di FKUI itu ada 2 type of class tadi, KKI dan reguler, semuanya basicnya sama, hanya beda bahasanya aja. Dan kalau yang kelas internasional itu ada wajib ya 1 tahun itu keluar, jadi abroad year di antara preklinik dan klinik. Jadi preklinik itu adalah 3,5 tahun pertama, jadi sama kayak reguler persis. Kalau misalnya yang KKI itu ada abroad year yang wajib antara ke Australia atau ke Inggris ya waktu tahun kita, tapi sekarang udah mau lebih banyak lagi sih buka katanya. Yeah. Nah dari kita 1 tahun abroad, abis itu kita akan wajib balik pulang kembali tentunya dan melanjutkan koas gitu. Jadi memang with that being said, memang kayak sama aja nih kelasnya. Apa yang kamu dapatkan tuh sama, whether you're in regular class atau di KKI. Tapi the major difference is like the bahasanya. Karena tugas kamu, presentasi kamu semua dalam bahasa Inggris, dan itu nggak gampang sih menurut kita. Dari apalagi bahasa Inggris yang biasa dan bahasa Inggris yang ada di buku atau di journal medicine, itu juga kita harus belajar banyak di situ. Kayak it's not just regular English, tapi juga belajar bahasa Inggris medicalnya gitu. Iya. Tapi kalau kamu di kelas reguler pun, journal-journal kan semua banyaknya bahasa Inggris, textbooknya juga bahasa Inggris. Jadi sebenarnya either way, you're gonna learn. Exactly. Jadi it's okay, gak ada bedanya. Bedanya adalah hanya kita ada 1 tahun kewajiban ke luar negeri, dan itu tuh dapat gelar tambahan. Jadi makanya namanya kan program double degree. Kalau misalnya kamu kan ke Melbourne. Right. Nah, itu berarti gelarnya apa? Kalau di Melbourne itu kita ada 2 kampus, ada di University of Melbourne sama ada Monash University. Kalau di University of Melbourne kita akan dapat gelarnya Bachelor of Medical Science or BMed-Sci. Kalau di Monash juga sama, BMed-Sci tapi with honors. Jadi both dari Unimelb and Monash akan dapat gelar BMed-Sci. Kalau kamu dari UK gimana gelarnya? Kalau dari UK dapatnya gelar Master of Research. Jadi kita equivalent S2 basically kan master di sana. Nah di Newcastle University sendiri itu 1 tahun kita belajar memang research doang gitu. Makanya dapat gelar Master of Research. Nah makanya bedanya KKI sama reguler itu pas pulang hanya kalau kamu lulus kamu punya 2 degree. Makanya namanya double degree gitu. Selebihnya kalau tentang FK-nya, medicine-nya itu sama kok kalau reguler dan KKI. Kadang ada yang suka bingung kayak apakah di luar itu kita berarti bisa praktek di luar atau belajar medicine kayak basically clinical rotation di luar. Jadi kalau di Melbourne itu ada ya clinical rotationnya ikut di luar. Cuman itu tuh nggak equivalent, jadi bukan berarti kita itu bisa berpraktek di luar negeri. It's a different thing gitu. Jadi selama 1 tahun itu kita bukan license untuk practice sebagai GP di luar, cuman kita terpapar dengan kehidupan residen, kehidupan dokter spesialis di luar tuh seperti apa. Kalau di Unimelb sendiri kita fokusnya lebih ke clinical teaching dan juga ada research juga. Jadi kita bisa observe atau shadowing dokter spesialis dan juga PPDS di rumah sakit pendidikannya mereka. Basically kayak koas di rumah sakit pendidikannya mereka seperti apa. Gitu. Tapi just getting a glimpse of it gitu kan. Tapi kamu juga ujung-ujungnya ada menulis ya? Ada writing. Iya. Yang beda adalah kita ada bikin paper. Systematic review atau meta-analysis yang mungkin yang merupakan project terakhir kita. Dan kita akan work on that project itu sekitar 7-8 bulan dan juga disupervise sama
researcher Dari atau sana. dokter dari sana juga gitu. It's very fun. It's very fun. Jadi kalau di sana lebih ke clinical, bisa ngikutin shadowing subspecialist atau subspecialistnya di Melbourne atau di Australia itu gimana. Sementara kalau di UK kita nggak terpapar dengan clinical banget. Jadi bukan kayak koas, cuman benar-benar kayak mahasiswa S2 di sana, benar-benar kelas riset, gimana riset dan bikinnya disertasi. Jadi ya disertasi lagi, sidang-sidang lagi kita di sana gitu. Jadi aku sih kalau aku sendiri nggak terpapar ke hospital life-nya, tapi ada juga research yang, maksud teman-teman aku yang risetnya memang di hospital, jadi agak terpapar sedikit karena mau ngambil data ya kan. Tapi kalau aku kebetulan ambil datanya di lab, jadi aku lab base aja, kurang lebih di sana bebas banget sih karena cuma kuliah, terus sisa 6 bulan kemudiannya fokus research gitu. Jadi kita semua punya experience yang berbeda sih ya kalau di sananya. Cuman kembali lagi kalau di FK-nya ntar pulang kita lulus, kita graduation, nah kita abis itu koas dan nanti koasnya sama lagi. Betul. Bercampur. Bertemu lagi dengan teman-teman reguler juga. Nah, oke, itu a glimpse of program-program kelas bedanya reguler sama KKI. Tapi kalau misalnya jalur masuk nih, tadi kan kita bilang nih kalau kalian dari SMA, gimana sih caranya bisa masuk berkesempatan untuk masuk FKUI atau UI sendiri? Oke, jadi untuk masuk ke FKUI sendiri itu memang ada beberapa jalur masuk ya. Kita bisa by hasil report kamu selama kamu di SMA atau kamu bisa ambil examnya. Kalau kamu mau based on semua hasil nilai raport kamu selama kamu di SMA, kita ada jalur SNMPTN dan atau undangan ya, untuk masuk ke FKUI reguler, dan juga ada jalur talent scouting untuk masuk ke kelas khusus internasional atau KKI. Nah, itu merupakan jalur yang benar-benar didapatkan dari nilai raport kamu selama SMA. Ya. Tapi kalau kamu mengambil KKI akan ada additional exam lagi selain nilai raport kamu. Nanti setelah kamu dipilah hasil ujiannya, kamu akan ada additional exam, yaitu ada MMPI dan interview. Nanti setelah itu baru ada final result-nya dari semua ujian-ujian itu. Tapi kalau kamu mau memilih yang jalur tertulis, kita ada SBMPTN atau UTBK sekarang, ada SIMAK UI reguler dan SIMAK UI internasional. Nah, tambahan lagi kalau kamu masuk ke KKI, setelah kamu lulus yang SIMAK UI KKI, kamu ada tes lagi, tadi sama. Ada MMPI dan tes interview. Jadi memang untuk masuk KKI ini berlapis 3 kali untuk ujiannya. Tersaring. Betul. Gitu. Kurang lebih itu, tapi nanti setelah masuk kalian akan menjadi satu whole batch bersama gitu ya. Yaitu masuk ke angkatan yang sama walaupun kamu KKI atau reguler. Iya, jadi ujung-ujungnya kita semua akan digabung. Kita batch 2018 udah tua banget, tapi kita baru lulus. Jadi teman-teman tuh udah pada kerja ya, teman-teman SMA, tapi kita masih belajar kemarin. Kalau kamu masuk kedokteran, do not compare yourself ke teman-teman kamu yang di luar kedokteran, karena akan berbeda, entirely different. Your life and your career path pasti akan sangat berbeda. Jadi do not compare yourself to others, just focus on yourself. Betul. Girl, it's okay to feel left behind, tapi sebenarnya you're not left behind because teman-teman kamu di FK juga struggling the same way. Masih belum ada income gitu ya. Left behind together. Betul. Tapi nggak apa-apa. Terus selanjutnya kalau misal kita udah keterima dari jalur-jalur tersebut setelah melalui berbagai macam penyaringan dari UI atau FKUI sendiri, kita masuk bener-bener, kalau misalnya kita nonton sinetron atau kita nonton FTV kan kayak kuliah tuh, bisa kuliah kayak terus pulang gitu, kayak misalnya that's how I depict uni dulu. Tapi kuliah cuma 3-4 jam pulang. Kayak kalau denger-dengar ini yang di fakultas apa, nggak lama pulang, nggak lama, misal kelasnya sore, kelasnya siang gitu. Kalau di FKUI, mohon maaf, jangan berharap seperti itu. Betul. Karena ini adalah basically lanjutan dari SMA. Betul. Kalau SMA kita masuk jam 6:30, pulang jam 3, 3 apa 4 ya? Jam 3 ya kayaknya. Kalau di FKUI itu masuk jam 8, pulang jam 4 every single day. For 3.5 years. Ini preklinik ya. Every single day berturut-turut, rutin ya memang. Kuliah back to back itu kuliah doang.
Dan itu belum termasuk kamu kalau kamu ikut organisasi, belum termasuk kalau kamu mau ngerjain tugas, belum termasuk kamu main sama your friends. Jadi itu di luar semua kegiatan non eksak kamu akan kuliah from 8 to 4 every day. Every day. Dan jarang banget yang namanya reschedule ya, apalagi pas preklinik kayak ya mungkin kalau reschedule pun misalnya 1 jam doang, tapi you still have to be there. Yeah. Dan jadi kalau kuliah preklinik itu kita di Depok, sementara kalau misalnya koas atau clinical year itu di Salemba. Jadi kita di Depok itu bener-bener dari pagi sampai malam, ya rutinitinya bener-bener kayak anak sekolah. Jadi SMA berlanjut, maka kita sampai sekarang merasa kita masih muda guys, karena it just feels like school. Betul, itu kayak additional SMA 3 tahun lagi. Dan bahkan 4 tahun lagi dengan koas, maksudnya kayak I still feel like it's never ending. Baru lulus gitu. That's why we are called lifelong learner because of that. Karena kita sekolah lama banget dan panjang banget. In a way kayak ya SMA 2 kali. Betul. SMP, SMA part 2. Betul. Despite kesibukan kita, jam susah banget kayak untuk family time aja sebenarnya agak susah karena kita di awal kuliah itu pasti masih adjusting dengan sistem pendidikan yang baru, terus cara belajar yang baru, jadwal yang back to back terus. Tapi kita harus tetap bisa sempetin ada waktu buat diri kita sendiri, buat kita ke keluarga. Dan lama-lama bisa kok kita have fun juga di FKUI gitu. It's some time untuk adjust untuk ke pola pembelajaran baru, pola materi yang baru lah ya. Tapi when you go through all that with your friends, with your peer group, nanti kamu akan ketemu di FK, it's gonna be very easy untuk bisa adapt dan juga continue untuk belajar di situ. Jadi find your own pace, in your own pace, mengerti kebutuhan diri kamu, cara belajar kamu gimana, terus ketemu teman-teman yang mungkin cara belajarnya membantu belajar kamu. Karena di FK ini jujur aku alhamdulillah berterima kasih dengan adanya nama kita peer group itu buat belajar, karena susah kalau mau belajar sendiri ya, gimana ya, mungkin ada ya orang yang super genius dia belajar sendiri ya, cuman I'm not a super genius person. Jadi kayak I feel like dengan lebih banyak input dari orang lain segala macam, kalau kita belajar bareng tuh the more wawasan yang aku juga dapat gitu. Jadi pas ujian kayak oh my god, kemarin teman aku ngajarin ini pas aku nggak sempet baca gitu. Benar. I think it's very helpful. Yep. Nanti kita akan discuss lagi di next episode tentang kayak cara belajar dan kamu tipe belajar seperti apa, and gimana caranya kamu bisa mencari teman, survive dengan peer group kamu supaya bisa thrive di kedokteran gitu. Sebenarnya tapi kalau nanti tips ini bakal nggak spesifik buat FKUI mungkin ya, mungkin bisa helpful juga buat teman-teman yang lagi FK di tempat lain gitu. Oke. So that's it for our first ever hashtag Yip Yap Sesh with us. Jadi cerita masuk FK versi kita sendiri. Jangan lupa lanjut buat nonton next episode. Ketemu kita lagi, semoga kita entertaining guys. Semoga kita masih ada next episode. Insya Allah ada ya. Nanti kita bakal bahas lagi lebih kehidupan di FK gimana, cara survive-nya. Terus tadi tentang gimana cara ya survive-nya lah basically sejauh di FK gimana. Dan kita mungkin akan nanti ada main-main game sedikit ya gitu. We'll see you in the next episode. I'm Chimi. And I'm Aisyah. And you are listening to Hands and Minds. Bye.